Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Babe Haikal, Ketua BPJPH, dalam X mengeluarkan pernyataan yang cukup menghebohkan netizen. Dia mengatakan jika semua barang yang nempel di kulit manusia akan dikenakan sertifikasi halal. Ini artinya industri pakaian, fashion akan terkena sertifikasi halal. Jika demikian, halnya pabrik-pabrik kain akan disertifikasi halal juga. Semua produk kain harus dilihat bahan-bahan dasarnya, apakah kecampuran barang haram atau tidak. Kalau di dalam fikih aturannya jelas, lelaki tidak diperbolehkan pakai kain sutra dan memakai perhiasan emas. Sutra dan emas tapi boleh dipakai oleh perempuan. Jika sertifikasi halal ini dilakukan, maka ada kemungkinan jika kain-kain itu akan diperiksa dan diinvestigasi dari segi kehalalannya. Saya tidak tahu persis hal seperti ini akan memperumit atau malah memudahkan bagi kita semua. Bagi saya yang menekuni dan mengamati masalah halal ini, pernyataan Babe Haikal ini sebagai hal yang biasa saja. Mengapa? Ini adalah konsekuensi kita, bangsa Indonesia, yang sudah memiliki undang-undang halal. Di dalam undang-undang halal ini segala barang, terutama yang dikonsumsi dan diproduksi, harus mendapatkan sertifikasi halal. Bahkan jika tidak melakukannya, maka mereka akan mendapatkan sanksi. Perlu diketahui bersama bahwa Indonesia ingin menjadi pusat industri halal dunia. Selain itu, untuk memenuhi kepentingan pelaksanaan hukum syariah bagi warga Muslim Indonesia, para perancang undang-undang halal merasa percaya diri bahwa undang-undang halal juga akan menambah daya saing ekonomi atau economic competitiveness. Artinya dari sini, kebijakan halal akan menjadikan kebijakan yang menguntungkan bagi Indonesia atau akan membantu pertumbuhan ekonomi. Jika ekonomi tumbuh, maka kesejahteraan akan mengikutinya. Apakah realitasnya demikian? Paling tidak sampai sekarang, sertifikasi halal yang membantu pada peningkatan daya saing Indonesia itu memerlukan pembuktian. Bahkan beberapa negara justru komplain pada sistem sertifikasi halal di Indonesia yang cenderung menghambat pasar dan terlalu mahal. Beberapa negara seperti Amerika, Jepang, dan lain sebagainya menganggap jika sertifikasi halal di Indonesia itu menjadi penghambat karena mahal. Kemahalan ini disebabkan karena sistem sertifikasi halal Indonesia yang memasukkan proses seluruhnya, bukan hanya pada hasil akhirnya. Jepang jelas merasa keberatan karena jika sertifikasi halal menambahkan ongkos produksi, maka itu juga akan menambahkan harga jualnya. Jika barang itu diimpor dari Jepang, maka yang akan menikmati kemahalan harganya adalah pihak pembeli, yaitu dari Indonesia. Amerika Serikat sendiri ketika melakukan negosiasi tarif dagang dengan Indonesia, komplain mereka tentang sertifikasi halal secara jelas dikemukakan. Mereka memahami sertifikasi halal sebagai upaya proteksi ekonomi. Sekali lagi, ini merupakan konsekuensi dari kita yang memang menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal. Namun, sayang sekali karena pusat industri halal yang kita lihat masih ditekankan pada sertifikasi halal, namun bukan pada pengembangan industri halalnya. Industri halal Indonesia masih sangat lemah sekali. Justru negara-negara non-muslim lah yang selama ini menjadi pengekspor susu, daging, gandum, dan bahan-bahan lainnya, dan yang menikmatinya. Kita, Indonesia, hanya bertindak memberikan sertifikat saja. Kita menunggu kapan Indonesia ekspor daging, susu, beras, buah-buahan, produk minuman yang berlabel halal ke luar negeri, sehingga sertifikasi halal atau aturan halal memang benar-benar berdampak pada hidupnya industri di tanah air. Jangan sampai klaim kita sebagai pusat industri halal dunia gara-gara kita sudah mengeluarkan banyak atau jutaan sertifikat halal saja, sementara kita masih impor beras, impor daging, susu, buah-buahan, gula, dan sebagainya dari negara lain. Jelas ini sebuah ironi besar. Sebenarnya untuk sertifikasi halal, untuk beberapa negara itu tidak dilakukan untuk semua barang. Singapura misalnya, mereka hanya menerapkan sertifikat halal atau standar Majelis Ulama Islam Singapura untuk makanan dan minuman. Di luar makanan dan minuman, Singapura tidak melakukan sertifikasi halal. Di Eropa juga demikian, hanya bahwa sertifikasi halal ditekankan atau dibatasi pada produk makanan dan minuman. Sekali lagi bahwa sertifikasi halal untuk pakaian itu konsekuensi saja dari Indonesia. Halal World Institute pada tahun 2023
Misalnya sudah menerbitkan The Principles of Halal Standard in Textile and Cloth. Di dalam ini dinyatakan mengapa sertifikasi kain dan tekstil itu dilakukan. Pertama, menaati syariat Islam terkait pakaian dan jenis pakaian untuk wanita dan pria, serta mengenakan pakaian pria untuk wanita dan pakaian yang diharamkan untuk pria seperti pakaian yang mengandung emas, sutra, murni, perhiasan seperti cincin emas, jam tangan emas, kancing emas, dan kacamata emas, dan lain sebagainya. Kedua, memenuhi syariat Islam dan hal pakaian lain seperti sepatu, ikat pinggang, dan tas, dan lain sebagainya berdasarkan bahan bakunya terutama kulit. Ketiga, mematuhi tidak adanya bagian-bagian hewan yang haram dalam pakaian dan tekstil. Keempat, mencuci pakaian dengan bahan-bahan halal, bersentuhan dengan orang-orang kafir dan merpati, atau yang mengandung bahan-bahan najis. Lalu ada 5 pasal yang perlu diperhatikan. Pasal 1, mengenal semua jenis hewan haram untuk menghindari penggunaan kulit, komponen, dan bahan-bahan lain pada pakaian, sepatu, dan sebagainya. Pasal 2, mengenal bahan baku haram dalam pembuatan pakaian. Pasal 3, mengenal pencucian pakaian yang bersentuhan dengan bahan-bahan najis. Pasal 4, mengenal sumber daya produksi pakaian yang tidak mengandung bagian-bagian hewan halal yang tidak disembelih sesuai syariat halal. Pasal 5, mengenal ketentuan agama tentang syarat-syarat penggunaan merek dan tanda orang kafir dan orang-orang musyrik, serta larangan menyerupai mereka bagi umat Islam. Bagi warga Indonesia yang multikultur dan plural, sudah barang tentu akan kaget melihat gerak perjalanan sertifikasi halal yang seperti itu. Bangsa Indonesia sendiri yang harus merefleksikan apakah model sertifikasi halal seperti yang sudah kita sepakati dan seperti yang harus dimajukan oleh sistem halal kita akan terus seperti ini, atau ada batas-batas tertentu yang tidak bisa dilakukan. Jika Babi Haikal ingin memperluas pangsa sertifikasi halal sampai misalnya ke gaya hidup atau lifestyle, maka ini akan membawa konsekuensi yang lebih luas, yang bukan hanya pada persoalan kerumitan pasar, namun juga pada persoalan ideologi ruang publik di Indonesia. Kritik bagi sistem halal di Indonesia dari banyak kalangan adalah bagaimana Indonesia yang sebegini luasnya dan sebegini besar jumlah warganya, lalu pasarnya harus mengikuti semua sistem halal seperti yang kita kembangkan. Apakah ini akan adil bagi seluruh rakyat Indonesia atau hanya murni keadilan mayoritas saja? Sebagai catatan, Indonesia adalah negara besar, negara plural, negara multikultural, dan multireligi. Karenanya, pasar juga harus mencerminkan hal yang demikian. Bukan pasar yang didominasi keyakinan mayoritas. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.